Halo everybody, good afternoon. Dan kita akan membacakan satu berita yang ada di Narasi TV. Jadi kalian bisa baca langsung di Narasi TV. Nah, jadi ini mengenai pandemi corona ciptakan PHK. Bisakah kartu prakerja diandalkan? Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia banyak PHK massal. Banyak sekali PHK massal. Jadi PHK ini akhirnya menciptakan pengangguran, dan pengangguran menciptakan pemberontakan, bisa jadi seperti itu. Dan solusinya adalah menggunakan kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini kalau di Indonesia adalah kartu bantuan untuk orang-orang yang di PHK, sehingga mendapatkan uang sekitar 600.000 kalau nggak salah dari kartu prakerja ini. Nah, di Belanda sendiri itu ada beberapa perusahaan, bahkan itu sampai saat ini yang tadi saya baca itu sekitar ada 43% pengangguran di Belanda akibat corona. Jadi nggak hanya di Indonesia, PHK itu terjadi di mana-mana. Yang menjadi miris saat ini adalah anak-anak SMK yang lulus jalur COVID itu kebingungan mendapatkan kerja. Mereka saat ini semenjak mereka dinyatakan lulus dari SMK, mereka tidak bisa bekerja. Mungkin ada sebagian bisa bekerja, mungkin secara online dan sebagainya, tapi sebagian lagi mereka pengangguran di rumah. Dan sebagian lagi mereka mendaftarkan diri untuk kuliah mungkin saat ini mendaftarkan secara online. Jadi seluruh kampus saat ini mengadakan tes secara online, mengadakan pendaftaran secara online, dan SMA juga termasuk SMA dan SMP. Itu menggunakan pendaftaran online. Jadi pandemi corona ciptakan PHK, bisakah kartu prakerja diandalkan? Pandemi COVID-19 timbulkan angka pengangguran di tanah air. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, per 13 April 2020 sudah ada 2,8 juta pekerja yang di PHK. Jadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau disingkat PHK terus terjadi di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenker, sudah sebanyak 1,2 juta pekerja telah dirumahkan dan diterkena pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, untuk pekerja, kenali hakmu jika dirumahkan atau di PHK di tengah pandemik. Perbedaan kerja yang mengalami dirumahkan atau PHK sebenarnya penjelasannya pekerjaan dirumahkan tidak terdapat secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun di dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pemimpin perusahaan di seluruh Indonesia nomor sekian bla 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 tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal pada butir F menyatakan pemutusan hubungan kerja haruslah sebagai upaya terakhir setelah dilakukan upaya berikut. 1. Meliburkan atau merumahkan pekerja buruh secara bergilir untuk sementara waktu. Jadi dirumahkan itu kita akan sementara waktu memiliki waktu di rumah, sebagian lagi ada juga yang diliburkan, dan ada juga yang bekerja. Jadi itu artinya pengertian dari dirumahkan. Sedangkan kalau di PHK tentu kita diputus kerja, kita tidak bisa bekerja lagi. Nah, dirumahkan itu adalah proses menuju PHK. Itu sih teman-teman. Dirumahkan artinya kita bisa mendapatkan uang. Tapi ketika kita di PHK, tentu kita hanya mendapatkan pesangon dan tidak mendapatkan gaji. Hal ini bisa menjadi menyebabkan Indonesia bisa krisis teman-teman ya. Tapi insyaallah tidak terjadi. Nah, itu yang menjadi kendala. Kemudian kita baca dari Najwa. Pemerintah membuka pendaftaran program kartu prakerja sebagai salah satu jawaban atas persoalan pengangguran. Pendaftaran gelombang pertama dibuka 11 April 2020 sampai 16 April 2020. Sekarang sudah 17. Dari target 164.000 peserta di gelombang pertama, jumlah pendaftaran ternyata sudah mencapai 5,8 juta per Rabu 15 April 2020. Yang artinya banyak banget orang yang sudah merasa mereka di PHK, tidak punya pekerjaan, mereka meminta kartu prakerja ini. Yang hanya 164.000 dan yang daftar 5,8 juta. Yang di PHK per tanggal 13 April 2020 itu 2,8 juta, yang artinya memang dari semenjak sebelum April, Maret dan sebagainya, atau mungkin di tahun yang lalu itu banyak orang pengangguran.
Dan yang pengangguran ini mereka adalah orang yang melek teknologi, yang artinya dia tahu bahwa ada kabar tentang kartu prakerja ini dan bagaimana cara pendaftarannya. Periode pendaftaran akan dilanjutkan hingga 4 November 2020. Pemerintahan siapkan anggaran 20 triliun dengan 5,6 triliun diantara untuk pelatihan. Bisakah kartu prakerja selesaikan masalah pengangguran? Oleh karena itu, kalian menonton video dari narasi di berikut ini ya, di mana dia. Oke. Jadi pendaftaran di kartu prakerja ini menggunakan KTP dengan wajah seperti ini di sini di bawahnya dan sebagainya. Dan videonya seperti ini teman-teman ya. Dan terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa klik like and share ke teman-teman. Video ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini terus like terus, dan saya akan melanjutkan beberapa video yang akan kita bacakan ya.